Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Daniati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan, mulai dari pengertian, jenis-jenis rasio keuangan, hingga contoh studi kasus beserta analisisnya. Simak videonya ya. Yang pertama adalah analisis rasio keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi. Nah, melalui analisis rasio keuangan, perusahaan dapat mengetahui apakah kondisi keuangannya sehat atau tidak. Nah, selain itu, hasil analisis ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, kreditur, maupun pihak lain yang berkepentingan. Nah, sebelumnya, kalian juga harus mengetahui apa itu tujuan dari analisis rasio keuangan. Nah, tujuan dari analisis rasio keuangan itu adalah yang pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Yang ketiga, mengetahui tingkat keuntungan atau profitabilitas perusahaan. Yang keempat, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Dan kelima, membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu maupun dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, rasio itu dibagi beberapa jenis. Secara umum, rasio keuangan itu dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio profitabilitas. Nah, jadi rasio likuiditas itu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Nah, contoh rasio likuiditas adalah current ratio dan quick ratio. Nah, semakin tinggi nilainya, semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya. Yang kedua itu rasio solvabilitas. Jadi, rasio solvabilitas atau leverage digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Contohnya adalah debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Nah, rasio ini itu membantu mengetahui apakah pengguna utama perusahaan masih berada pada tingkat yang aman. Yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Nah, salah satu contohnya adalah total asset turnover. Jadi, semakin tinggi nilainya, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Jadi, rasio profitabilitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, contohnya itu adalah net profit margin, return on asset, dan return on equity. Nah, rasio ini itu menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya. Nah, setelah memahami teori mengenai analisis rasio keuangan, selanjutnya kita akan melihat penerapan melalui sebuah studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil itu ada PT Maju Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik. Nah, berdasarkan laporan keuangan tahun 2025-nya, perusahaan ini memiliki total aset sebesar 1 miliar, total aset lancarnya 400 juta, total utang 450 juta, modalnya sebesar 550 juta. Nah, serta penjualan bersih sebesar 1 miliar 500 juta. Nah, setelah dikurangi seluruh biaya dan pajak, laba bersih perusahaan mencapai 200 juta. Nah, perhitungan yang pertama itu kita menghitung current rasionya, yang dimana rumus current rasio itu aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, perhitungannya berarti aset lancar yang mana kita dapat dari data tadi, aset lancarnya itu 400 juta dibagi dengan 200 jutanya utang lancar, yang mana hasilnya 2 kali. Atau artinya itu, setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2 rupiah aset lancar. Hal ini itu menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya itu ada quick ratio, yang dimana rumus quick ratio itu aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar, yang dimana aset lancarnya tadi itu 400 juta dikurang dengan persediaan yang pada data itu 150 juta dibagi dengan utang lancarnya 200 juta, yang dimana 400 dikurang 150 itu hasilnya 250 juta. Nah, dibagi dengan utang lancarnya tadi 200 juta, yang dimana hasilnya 1,25 kali. Nah, jadi tanpa menjual persediaan, perusahaan masih mampu melunasi utang jangka pendeknya.
Selanjutnya itu debt to asset ratio, yang biasa kita sebut dengan DAR. Nah, jadi rumus DAR itu ada total utang dibagi dengan total aset, yang dimana perhitungannya total utangnya 450 juta dibagi dengan total asetnya itu 1 miliar, yang dimana hasilnya 0,45 atau dibikin persen menjadi 45%. Jadi, sebanyak 45% aset perusahaan berasal dari pembiayaan utang. Perhitungan selanjutnya itu ada debt to equity ratio atau DIR. DIR adalah rumus DIR itu dia total utang dibagi dengan total ekuitas, yang dimana total utangnya 450 juta dibagi dengan total ekuitasnya 550 juta, yang dimana hasilnya 0,818 atau kita bulatkan menjadi 0,82 kali. Jadi setiap 1 rupiah modal sendiri menjamin utang sebesar 0,82 rupiah. Selanjutnya, return on equity atau biasa dengan disebut ROE atau ROE itu yang dimana rumusnya itu laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%, yang dimana laba bersihnya 200 juta dibagi total ekuitasnya itu 550 juta dikali 100% sama dengan itu 36,36%, yang dimana artinya setiap 100 rupiah modal yang ditanamkan, pemilik menghasilkan laba sebesar 36,36 rupiah. Sekian saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan analisis rasio keuangan ini, semoga bermanfaat.